seorang gadis hanya tidak sengaja menumpahkan cangkir teh, tetapi sang putra mahkota langsung memerintahkan orang-orang untuk mengikis sisik di tubuhnya. Setelah itu, ia bahkan menyuruh mereka menuangkan cairan penghancur tulang ke wajah gadis itu. Baru setelah melihat wujud aslinya muncul, amarahnya mereda sedikit. Namun saat cadar gadis itu dibuka, putra mahkota terkejut menyadari bahwa gadis tersebut ternyata adalah penyelamat nyawanya sendiri. Ternyata 3 tahun lalu, saat putra mahkota turun ke dunia manusia untuk berjalan-jalan, ia kebetulan melihat gadis itu sedang ditindas orang lain. Maka ia tampil bak pahlawan yang menyelamatkan sang gadis. Dan pada saat itu juga ia jatuh cinta pada pandangan pertama. Setelah kembali, ia mulai mengejar gadis tersebut. Setengah bulan kemudian mereka pun bersama, bahkan bersumpah untuk hidup bersama selamanya dan tidak akan pernah berpisah. Namun pada suatu hari, pria itu mengalami penyimpangan saat berkultivasi hingga bahkan, tapi Dewa Pul tidak mampu menolongnya. Kini satu-satunya obat yang bisa menyembuhkannya hanyalah rumput spiritual yang tumbuh di atas tebing berbahaya, di perbatasan antara alam dewa dan iblis. Sedikit saja lengah, nyawa bisa melayang tanpa sisa. Meski begitu, demi menyelamatkan pria itu, sang gadis tetap memutuskan pergi mencari tanaman tersebut. Tetapi, tak lama setelah gadis itu pergi, pria yang tadinya tampak lemah tiba-tiba kembali segar bugar. Tak lama kemudian, 2 orang asing muncul di kamarnya. Rupanya pria itu sebenarnya adalah putra mahkota yang sangat terpandang, dan 2 orang itu adalah bawahannya. Alasan ia bersama gadis itu ternyata hanya karena taruhan dengan mereka. Dalam sebulan ia harus berhasil mendapatkan hati sang gadis. Karena itu, demi menguji apakah gadis tersebut benar-benar mencintainya sepenuh hati, mereka sengaja membuat ujian seperti ini. Bahkan kedua bawahannya juga ingin terus menguji gadis itu. Sementara itu, setelah melewati berbagai kesulitan, gadis tersebut akhirnya tiba di puncak tebing. Beruntung, ia berhasil mendapatkan rumput spiritual itu. Namun ketika ia dengan gembira hendak membawanya pulang, di tengah jalan salah satu bawahan pria itu menyerangnya dengan tombak dan berkata bahwa jika gadis itu mau menjadi selirnya, maka ia akan mendapatkan banyak rumput spiritual seperti itu di masa depan. Namun gadis itu langsung menolak. Meski begitu, mereka tetap tidak berniat melepaskannya dan mulai mempermainkannya. Aku harus merekam ini baik-baik supaya Yang Mulia bisa melihat betapa bodohnya ikan koi kecil ini. Setelah puas mempermainkannya, salah satu bawahan berkata bahwa jika gadis itu memberikan beberapa sisik spiritual miliknya, maka mereka akan mengembalikan rumput spiritual tersebut. Gadis itu langsung setuju. Sambil menahan rasa sakit luar biasa, ia mencabut beberapa sisiknya dan menyerahkannya. Namun siapa sangka, mereka malah langsung membuang sisik itu. Bukan hanya itu, mereka juga menghancurkan rumput spiritual yang susah payah didapatkan gadis tersebut. Mereka bahkan sengaja memberitahunya bahwa darah dari jantungnya sendiri masih bisa menyelamatkan pria itu. Gadis itu mempercayai perkataan mereka dan segera mencari tabib dewa. Darah jantungmu akan sangat merusak kultivasi dan umurmu. Bahkan jika dia berhasil diselamatkan, kalian hanya bisa bersama selama 10 tahun. Setelah 10 tahun, jiwamu akan lenyap. Meski begitu, gadis itu tetap berkata, daripada hidup 1000 tahun sendirian, lebih baik menghabiskan 10 tahun bersamanya. Mendengar itu, tabib dewa akhirnya membantu mengambil darah jantungnya. Saat gadis itu kembali dengan tubuh yang lemah, ia tanpa sengaja mendengar pria itu berkata bahwa semua lukanya hanyalah pura-pura. Namun gadis itu justru salah paham dan mengira pria itu sengaja berkata begitu agar dirinya tidak khawatir. Demi agar pria itu juga tidak mengkhawatirkannya, ia bahkan tidak memberitahu bahwa pil obat tersebut dibuat dari darah jantungnya sendiri. Setelah memberikan pil itu kepada pria tersebut, ia masih merasa itu belum cukup untuk menyembuhkannya sepenuhnya, sehingga ia berniat mencari cara lain lagi untuk mengobatinya. Namun begitu gadis itu pergi, pria tersebut langsung mengumpulkan banyak orang untuk mengadakan pesta di istana putra mahkota. Saat keluar, gadis itu kebetulan bertemu sahabat pria tersebut. Karena khawatir gadis itu akan kehilangan nyawanya jika terus mencari obat, ia mengajak gadis itu menghadiri jamuan istana yang diadakan putra mahkota. Ia berkata bahwa jika mereka berperilaku baik, mungkin sang putra mahkota akan menghadiahi mereka beberapa pil dewa. Hal itu membuat gadis tersebut tergoda. Ia pun berdandan sebagai pelayan dan datang ke pesta istana. Tetapi saat sedang menuangkan arak, ia tiba-tiba melihat pria yang dicintainya duduk di kursi kehormatan. Aksuan adalah putra mahkota? Tidak mungkin. Pasti hanya mirip saja. Bagaimana mungkin Aksuan seorang putra mahkota? Aku pasti terlalu banyak berpikir. Namun ketika melihat Liontin Giok di tubuh pria itu, ia akhirnya yakin orang yang selama ini dicintainya memang benar adalah putra mahkota. Karena Liontin Giok itu adalah pemberiannya sendiri dan mereka masing-masing memiliki satu. Dari percakapan mereka, ia akhirnya mengetahui bahwa kejadian pahlawan menyelamatkan gadis cantik dulu ternyata hanyalah sandiwara yang direncanakan dengan matang. Tujuannya semata-mata hanya untuk mempermainkannya demi hiburan. Bahkan penyimpangan